Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga termasuklah kita dan tergolonglah kita umat-umatnya beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil tema bahwasanya ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, anna sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu amalin ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Thumma qultu ayyu? Qala birrul walidain. Thumma qultu ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu amalin ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu 'ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jadi amalan yang pertama kali yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah as-salatu 'ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Bagaimana dikatakan salat tepat pada waktunya? Yaitu ketika azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah segala tingkah laku yang kita kerjakan, segala pekerjaan yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita lakukan, hendaklah semua itu kita tinggalkan dan segeralah melaksanakan sholat. Karena sholat ini bukan saja amalan yang pertama kali dicintai Allah, merupakan sholat ini amalan yang pertama kali yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Di samping sholat ini adalah amalan yang dicintai Allah, salat ini merupakan amalan yang pertama kali yang dihisab Allah Subhanahu wa taala dan penentu amal lainnya. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abduhu yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah as-shalah, salat. Fa in salaha salaha sa'iru 'amalihi. Siapa yang salatnya bagus, maka amalan lainnya akan tercatat bagus dan dianggap bagus. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Siapa yang salatnya buruk, maka yang lainnya amalan tadi akan tercatat buruk. Jadi baik dan tidaknya tingkah laku ataupun amalan orang tergantung pada salatnya. Karena salat ini amalan yang pertama kali yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba nanti di padang mahsyar, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, yang diperiksa pertama kali salat. Kalau salatnya bagus, yang lainnya akan diperiksa Allah. Tapi kalau salatnya tak bagus, yang lainnya tak diperiksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi penentunya adalah salat ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman dan bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin begitu pentingnya salat tadi. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faqad aqamaddin faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikannya berarti ia telah mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Jadi kalau kau ingin mendirikan agamamu, ingin menegakkan agamamu, maka dirikanlah salat. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa sepele dengan salat merupakan orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian amalan yang kedua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ayyu amalin ahabbu ilallah? Qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Oleh banyak ayat-ayat yang kita ketahui dalam Al-Quran tadi, bahwasanya setelah nama Allah disandingkan nama orang tua kita.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang pertama kali disuruh Allah adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah bertakwa, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan sejarah Malik Kundang, kalau kita perhatikan sejarah-sejarah yang lainnya, banyak orang yang durhaka yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena durhaka dan sepele terhadap kedua orang tuanya. Begitu sebaliknya, kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, pejabat-pejabat yang sekarang pun, kalau kita perhatikan kepada orang tuanya, mungkin ia memperlakukan kedua orang tuanya. Karena kenapa? Karena kalau ingin sukses di dunia perantauan, ingin sukses di dunia ini dan ingin sukses di akhirat, kita senantiasa sebagai seorang anak untuk taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sakhatillah fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Oleh sebab itu, kalau Allah ingin ridho kepada kita, kalau Allah ingin senang kepada kita, maka buatlah orang tua kita senang. Maka buatlah kedua orang tua kita bahagia. Bahagia dengan prestasi kita, bahagia dengan tingkah laku kita. Insya Allah kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pernah suatu ketika Ibnu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, aku tak bisa melihat wajahnya Allah. Aku tak bisa memandang wajahnya Allah." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Ibnu Umar, kalau kau ingin disenyumi Allah, maka buatlah senyum tadi di wajah ibumu, di wajah orang tuamu. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senyum kepada kita, akan bangga kepada kita." Allah senantiasa bangga kepada kita ketika orang tua kita buat bangga dengan tingkah laku kita, dengan prestasi kita, dengan kegiatan-kegiatan sehari kita, apakah baik, apakah tidak. Kalau orang tua kita bangga dengan sikap-sikap kita, maka insya Allah Allah pun akan bangga terhadap kita. Oleh sebab itu, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tujuannya kita sebagai seorang anak pribadi tak ada alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian amalan yang ketiga yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad ini bukan hanya saja berperang pada zaman Rasulullah. Berjihad ini bukan hanya saja mengangkat pedang dan kemudian tebas-tebasan pada zaman Rasulullah SAW. Salah besar. Berjihad ini juga bisa dengan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabul ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka ia telah berada berjihad di jalan Allah hatta yarji', hingga ia kembali. Artinya orang yang senantiasa niatnya tulus untuk belajar, orang yang senantiasa melangkahkan kakinya, apalagi orang yang senantiasa merantau dalam perantauan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia mati dalam perantauan tadi, maka insyaallah ia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan hati dan niatnya tulus untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman, yakin akan ada akhirat, kita harus yakin bahwasanya orang yang beriman itu merupakan orang-orang yang memiliki intelektual dan pemikiran yang matang dan orang-orang yang pintar. Kalau kita perhatikan di kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang dimuliakan, bahkan ada orang yang dianggap sepele. Karena apa? Karena ilmunya tidak ada. Kalau orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki titel adalah orang yang senantiasa memiliki ilmu pengetahuan, yang senantiasa akan dihormati dan dihargai orang. Kau ingin dihargai, maka buatlah ilmu di kepalamu. Kalau kau ingin untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, tujuannya tak lain dan tak bukan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena derajat tadi pun akan diangkat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berilmu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dipilih antara tahta dan ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena kenapa? Karena dengan ilmu dapat semuanya. Ilmu bisa menjaga kita
tetapi harta kita yang menjaganya. Oleh sebab itu, marilah senantiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa giat belajar, karena menuntut ilmu ini bukan hanya saja tergolong pada usianya, baik muda maupun tua, wajib hukumnya kita sebagai orang yang beriman muslim untuk menuntut ilmu. Talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang muslim, orang yang Islam wajib menuntut ilmu, baik tua maupun muda, baik yang pejabat ataupun yang melarat sekalipun, wajib hukumnya untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya sebagai Al-Fakir ingin menyampaikan dan menghimbau serta mengajak kepada saudara-saudari sekalian bahwasanya marilah berpikir bahwasanya senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah, itu senantiasa rajin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya dari hadis tersebut ada 3 amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salatu 'alal waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita lakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta terhadap diri kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohonlah sekiranya untuk dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah, mohonlah sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.